Bismillahirrahmanirrahim. Inna baik, saudara ahli, saudara sudah mendapatkan tempatnya, karenanya jadi pendapat yang sebenar-benarnya ya, dengan keahlian Silakan Pak. Silakan. Ada kurikulum vitae-nya termasuk surat tugasnya. Tugas dari Universitas Muhammadiyah Jakarta ya. Ya. Nama lengkapnya Dr. Hairudda Syah. Kemudian lahir di Oktober 40. Alamat Bintaraja Country Estate Blok B2 nomor 3 sampai 4. SD Pondok 2 dari Jakarta Jakarta Selatan itu ya. Agama Islam. Kemudian pekerjaan berserta Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 1994 sampai sekarang. Dia juga sebagai dosen Universitas Krishna di Payana Jakarta yang 2014 sampai sekarang, dan jabatan terakhir Rektor Kepala, betul ya? Sehari-harinya mengaku mata kuliah apa nih Pak? Dalam bidang hukum pidana, Pidana, acara pidana, tindak pidana tertentu dalam KUHP. S1, S2, S1, S2, S3 ini. dan juga sudah sering sebagai ahli di persidangan ya. Iya. Saudara kenal dengan pemohon ini, Thomas Berkasian? Tidak ada. Keluarga ya. Tidak. Kemudian yang Profesor Dr. Dwi Andreasan ya, program Indonesia tahun 62, betul ya Pak? Kemudian kerjaan dosen PB Fakultas Pertanian, agama. dosen profesor. Berapa Recording in progress. kenal dengan Rekasi, Tidak kenal. Lembong Rekasi, Thomas Rekasi, kenal. Tidak kenal. Sehari-hari itu saudara mengasuh mata kuliah apa di IPB? Saya ada mata kuliah politik pertanian dan beberapa mata kuliah lain. Makanya ini masalah pertanian ya, betul ya. Agama tadi Islam ya. Kristen Protestan. Kristen Protestan, baik. Oke, sebelum memberikan keterangan disumpah dulu atau diambil dulu janjinya untuk agamanya ya. Bersedia? Bersedia. Baik, yang beragamanya silakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi ahli dalam perkara ini kita akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan dari pembukaan saya dengan sebaik-baiknya.
Saya Yanti, saya berjanji sebagai ahli sudah ada mengenai akan memberikan sesuai dengan Baik ya, jadi saya ulangi kembali, saudara sudah mengucapkan sumpah atau janjinya, oleh karenanya menjadi kewajiban saudara untuk memberikan pendapat yang sebenar-benarnya sesuai dengan keahlian maupun ilmu pengetahuan dari saudara sendiri ya. Kami tanyakan kepada penasihat hukum, mekanismenya bagaimana nih, mau mendengar bersama-sama atau sendiri-sendiri? Bergantian ya. Ya, kalau begitu kami yang duluan Pak ini dulu ya Pak Mujahir dulu ya. Ini Pak Mujahir saja. Mungkin Pak saya dengan hal ini Pak berapa lama? 30 menit cukup. Pakai nanti saksi satu nggak? Satu cukup ya. Kalau orang apa namanya ketika menyampaikan visi-visi itu cuma 3 menit, tapi bisa dimerangkan dengan 3-5 tahun ke depan. Kan itu ini ada visinya juga. Ada ya. Silakan dari Saya jadi ahli dihadirkan untuk menjelaskan bagaimana perbedaan penerapan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 25 tahun 2016. Yang kedua, kan, pada pokoknya ahli juga akan menjelaskan bagaimana penilaian terhadap tindakan penyelenggara negara setelah diterbitkannya surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 2016 sebagai suatu tindak lanjut dari instruksi Presiden pada bulan Juli 2016 terhadap para penegak hukum termasuk kejaksaan berkaitan dengan untuk tidak diterapkannya pemidanaan terhadap kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh penyelenggara negara. Itu pada silakan dari ahli. kami mulai dengan mohon kepada ahli untuk dijelaskan perbedaan yang sangat mendasar, sangat fundamental di dalam penerapan pasal 2 dan pasal 3. Karena sebelum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 tahun 2016, penyelenggara negara cukup dengan adanya perbuatan melawan hukum yang saat itu juga dikenal adanya perbuatan melawan hukum formil dan material, artinya tidak perlu dilakukan pembuktian, cukup dengan keyakinan hakim atau adanya sesuatu yang mencederai keadilan masyarakat, maka seseorang dapat dijatuhkan pidana. Nah, persoalan ini menyebabkan timbulnya banyak permasalahan macetnya di bidang penyelenggaraan pemerintahan, sehingga saat itu ada upaya hukum yang untuk dilakukannya suatu peninjauan terhadap pasal 2 dan pasal 3. Oleh karena itu, mohon saudara ahli jelaskan apa perbedaan yang sangat fundamental terhadap penerapan pasal 2 dan pasal 3 di dalam penegakan hukum tindak pidana. Baik, ahli menjelaskan menjelaskan perbedaan antara pasal 2 pasal 3 sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi dan setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Kami sampaikan bahwa rumusan delik dalam pasal 2 dan pasal 3 sebelum putusan Mahkamah Konstitusi itu disebutkan bahwa rumusan delik dengan menggunakan kata dapat sebelum frase kalau non investigatif pembuktiannya
biasanya akan muncul namanya pembuktian kerugian keuangan negara. Itu dalam bahasa hukumnya salah. Mengapa salah? Kalau membuktikan kerugian keuangan negara saja, itu berarti membuktikan segala sesuatu yang rugi dan terus rugi. Kalau ada keuntungan, dicoret tidak masuk karena yang tidak dibuktikan adalah rugi dan rugi. Nah, kalau itu terjadi, maka dalam hukum pidana tidak boleh menggunakan namanya teknik menghitung kerugian keuangan negara. Tapi kerugian negara, keuangan negara itu terjadi kerugian keuangan negara apabila dia menggunakan audit investigasi, maka kerugian negara itu bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi. Karena proses audit investigasi pro justisia itu objektif, tidak subjektif menghitung kerugian negara. Kalau dia objektif, artinya apa? Hasil audit itu yang menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara. Bukan menghitung kerugian negara yang untungnya dari masyarakat. Kalau audit kerugian keuangan, audit investigatif secara objektif, hasil yang bisa terjadi menguntungkan negara, hasilnya bisa jadi merugikan keuangan negara. Maksud Anda adalah objektif. Tapi kalau menggunakan merugikan keuangan negara ini begitu kerugian keuangan negara saja, itu dalam hukum pidana salah. Karena hukum pidana menganut azas yang disebut sebagai presumption of innocence atau praduga tak bersalah. Tapi kalau dia menghitung kerugian negara itu namanya, atau kerugian negara saja itu namanya praduga bersalah. Karena yang dihitung kesalahannya yang merugikan, tapi yang menguntungkan tidak dimasukkan. Nah, inilah yang ahli luruskan dalam konteks ini. Setelah ahli melakukan kajian, ya maknanya audit investigatif seperti itu objektif, ya, menghindari sikap subjektif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, terutama penyidik. Kalau sudah subjektif, ya orang itu pokoknya salah. Bagaimana cara mencari kesalahannya? Tidak boleh. Harus objektif. Kalau dia salah, ada bukti kesalahannya. Kalau dia benar, ada bukti kebenarannya. Namanya dengan audit investigatif. Yang terakhir kami sampaikan, siapa yang punya kompeten untuk melakukan audit investigatif seperti itu? Anda sampaikan, audit investigatif itu adalah audit yang dilakukan oleh lembaga yang punya kompetensi untuk melakukan audit terhadap keuangan negara, bukan kerugian keuangan negara, keuangan negara. Siapa itu? Adalah BPK RI. BPK RI yang punya kewenangan untuk melakukan audit. Audit BPK RI yang pertama namanya general audit atau auditmo, dan yang kedua adalah audit khusus yang disebut audit khusus, termasuk di dalam itu adalah audit investigasi. Jadi dalam hal pembuktian perkara pidana pada tahapan pra peradilan itu yang dibuktikan cukup satu lembar saja, atau sebenarnya hanya beberapa lembar yang lembar itu dalam bentuk surat, dan surat itu produk dari simpulan audit investigasi. Simpulan itu bisa ada kerugian negara, bisa tidak ada kerugian negara. Keliru juga kalau menghitung kerugian keuangan negara, berapa ruginya? Bukan itu. Ada tidak kerugian keuangan negara? Apakah ada? Atau tidak ada kerugian keuangan negara? Objektif. Asalkan bisa dibuktikan bahwa proses auditnya adalah bersifat yang objektif. Nah, atas dasar itu kami sampaikan bahwa dengan audit yang dilakukan oleh auditor atau lembaga yang memiliki kompetensi untuk melakukan audit pertanggungjawaban terhadap kerugian, pertanggungjawaban terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan negara, itu adalah menurut Undang-Undang Dasar, menurut Undang-Undang PPK, dan menurut Undang-Undang Perbendaharaan Negara, itu adalah BPK RI. Sehingga kalau BPK RI itu menerima laporan pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara, maka akan diaudit dengan beberapa hasil audit yang esensi pokoknya. Kalau ada dugaan terjadinya tindak pidana, maka audit BPK akan merekomendasikan bahwa laporan hasil audit itu akan direkomendasikan dikirimkan kepada APH atau aparat penegak hukum untuk dilakukan pemeriksaan penyelidikan apakah benar terjadi kerugian negara itu, memastikan bahwa dia adalah karena perbuatan melawan hukum dalam pidana. Kalau iya ternyata hasil penyidik mengatakan itu hasil diduga terjadi kerugian keuangan negara karena perbuatan melawan hukum, maka pihak penyidik akan kembalikan lagi meminta kepada
auditor BPKRI untuk memastikan kerugian keuangan negara tadi dengan melakukan permintaan audit investigatif. Jadi kalau sudah hasil investigasi tadi objektif ya hasilnya apa? Disitulah mulai starting point. Kalau hasilnya adalah ada kerugian keuangan negara disebabkan karena perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana atau melakukan kewenangan dalam hukum pidana, berarti perkara harus di-close. Tapi kalau hasil auditnya menyatakan bahwa setelah melakukan audit investigasi hasilnya adalah terjadi kerugian negara disebabkan karena perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana dan atau penyalahgunaan wewenang dalam hukum pidana, maka perkara lanjut untuk dilakukan penyelidikan atau penuntutan. Demikian keterangan ahli perbedaan dan perubahan dari apa yang disebut sebagai dampak atau akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan kata dapat sebelum fase merugikan keuangan negara adalah inkonstitusional. Demikian. Kepada ahli, apakah dengan demikian setelah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 tahun 2016 tersebut pengaruh terhadap adanya bukti permulaan itu memberikan suatu kewajiban atau mandatori bahwa bukti permulaan kerugian keuangan negara itu sebagai suatu syarat mutlak secara formal yang harus dipenuhi untuk seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka. Mohon penjelasan. Baik kami jelaskan, ahli tadi sudah mencontohkan juga dalam perkara ini materi yang lain ya, pembunuhan. Jadi pembunuhan syarat mutlak harus ada orang mati dan orang mati itu telah dilakukan namanya dilakukan otopsi oleh kedokteran kehakiman yang hasilnya adalah orang itu mati disebabkan karena perbuatan pidana atau perbuatan moral. Jadi kalau tidak ada orang mati, berarti tidak mungkin itu adalah ada pembunuhan. Kalau kita balik, kalau orang sudah disangka melakukan pembunuhan, tapi tak ada bukti orang mati, tidak bisa penyangkaan atau menjadikan tersangka karena pembunuhan, padahal tidak ada orang mati. Maka itu akan menjadi tidak pidana pembunuhan kalau sudah ada surat keterangan dokter visum et repertum dari kedokteran forensik yang menyatakan ada orang mati karena perbuatan pembunuhan. Dan kemudian seseorang diperiksa ada bukti-bukti dengan dua alat bukti, ternyata sidik jari dan alat bukti yang lain memastikan bahwa dia adalah sebagai pelaku. Nah, itu adalah sama dengan kasus dalam perubahan rumusan ini dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3. Apakah ada terjadi kerugian keuangan negara atau tidak? Kalau tidak terjadi, kalau itu hasil audit, laporan audit investigasi menyebutkan tak ada kerugian keuangan negara, dapat dipastikan tak ada tindak pidana. Pasal 2 dan pasal 3. Kalau terjadi kerugian keuangan negara, apakah itu mesti tidak pidana? Belum tentu juga. Kalau tidak bisa dibuktikan bahwa kerugian negara terjadi mungkin karena maladministrasi atau alasan yang lain yang membuat dia adalah negara yang dirugikan atau terjadi kerugian keuangan negara. Oleh sebab itu tadi ahli sebutkan mesti harus ada kerugian negara, tapi bukan hanya kerugian negara saja, harus juga ada memastikan bahwa kerugian negara disebabkan karena perbuatan melawan hukum pada satu sisi atau perbuatan penyalahgunaan pada sisi yang lain. Nah, oleh mahkamah yang terkait dengan masalah ini, bagaimana cara membuktikan pada tahapan pra-peradilan? Cukup tadi katakan kerugian negara adalah produk audit yang dilakukan oleh BPKRI dengan audit investigatif. Satu, dalam audit investigatif asalkan dia ketika terjadi kerugian negara dan penyidik meminta kepada auditor pada BPKRI untuk memastikan dia karena perbuatan melawan dalam hukum pidana atau penyalahgunaan wewenang dalam hukum pidana, hasilnya dipastikan dia akan dijawab oleh Mahkamah Konstitusi melalui audit investigatif itu disebabkan karena perbuatan dalam hukum pidana atau bukan perbuatan hukum pidana. Jadi kesimpulannya kalau begitu cukup dengan audit investigasi yang dilakukan oleh BPKRI akan menjawab itu kerugiannya karena apa akan terjawab asalkan penyidik cerdas di dalam meminta kepada BPKRI harus
Sebenarnya itu kalau terjadi kerugian keuangan negara itu disebabkan karena apa? Apakah karena perbuatan melakukan dalam pidana atau tidak? Tapi kalau penyidik tidak meminta, pastilah tidak akan terjawab. Kalau tidak terjawab terus bagaimana? Masih harus diperiksa lagi. Karena apa? Bisa jadi kerugian keuangan negara karena terjadinya maladministrasi saja. Tapi bisa juga terjadi tidak pidana, masih belum pasti. Nah, oleh sebab itu penyidik yang cerdas akan bertanya juga untuk ditanyakan sebab-sebab terjadinya kerugian keuangan negara. Kalau itu sudah dijawab oleh namanya adalah lembaga negara yang ditugasi untuk melakukan audit atau melakukan audit terkait dengan investigasi laporan pertanggungjawaban kerugian, laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara, maka jawaban itu akan menjadi memastikan dia ada kerugian keuangan negara karena pidana atau tidak. Jadi sebagai analisis terhadap pertanyaan tadi, apakah itu mutlak menurut tanpa ada kerugian keuangan negara hasil audit sebagaimana analis tadi, itu tidak mungkin proses hukum itu berlanjut karena ada kerugian keuangan negara. Demikian. Terima kasih sekali. Dan hubungannya dengan prinsip negatif berkelik di mana penyidik yang mempunyai beban pembuktian dalam hal ini, apakah seseorang yang diajukan atau diperiksa untuk kemudian bisa ditetapkan sebagai tersangka itu kemudian mengajukan suatu alat bukti yang membuktikan, contoh di dalam konteks tindak pidana korupsi, terperiksa membawa alat bukti berupa audit BPK, audit badan yang memberikan suatu hasil audit terhadap tindakan yang sedang diperiksa oleh penyidik, apakah alat bukti tersebut wajib apakah penyidik dalam hal ini wajib menggunakan alat bukti yang disampaikan oleh terperiksa sebagai pertimbangan di dalam menetapkan ada tidaknya suatu tindak pidana. Baik, tadi dijelaskan dalam setiap tahun ya, biasanya akhir tahun anggaran itu seorang pejabat itu wajib untuk memberi laporan pertanggungjawaban terhadap penggunaan uang negara, dan laporan pertanggungjawaban akhir itu akan diserahkan kepada BPKRI sebagai auditor balik atau auditor keuangan negara. Nah, kalau pihak auditor keuangan negara dalam BPKRI sudah menerima laporan hasil pertanggungjawaban atau laporan hasil pertanggungjawaban penggunaan anggaran itu, dan dia sudah selesai dan hasilnya clear and clean, itu berarti auditor BPKRI telah melakukan audit yang hasil auditnya adalah clear and clean. Kalau hal terjadi seperti itu, berarti menunjukkan bahwa menurut BPKRI bahwa itu tidak ada perbuatan melawan hukum, tidak ada kerugian negara, dan tidak ada yang lain-lain. Apakah ini penyidik wajib menggunakan itu? Ya, karena yang bertanggung jawab dalam memeriksa laporan pertanggungjawaban itu adalah BPKRI. Kalau ada BPKP dan juga ada ERAS, itu namanya audit internal. Tujuan audit internal adalah dalam rangka untuk memperbaiki kinerja. Kalau sudah diperiksa oleh audit internal dan kemudian sudah selesai semuanya, maka dilaporkan kepada BPKRI. Nah, audit BPKRI yang menyimpulkan dari jika itu benar, kalau itu ternyata tidak ada perbuatan melawan hukum dan tidak ada kerugian keuangan negara, berarti auditnya sudah benar. Kalau dia benar karena dia yang punya kompeten untuk melakukan audit berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang BPK, merupakan Undang-Undang Organik dan Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara yang itu menjadi bagian ruang kompetensi daripada BPKRI. Nah, atas dasar itu berarti disimpulkan ada kerugian negara. Kalau ada kerugian negara berarti ada ya tidak ada di dalamnya. Kalau ada kerugian negara pasti BPKRI akan menyimpulkan lagi di sini apakah karena maladministrasi atau karena dugaan tidak pidana. Karena ini semuanya tidak ada, berarti harus dinyatakan itu tidak ada. Pertanyaannya adalah, kalau itu benar, dia hasilnya memang tidak ada, boleh nggak itu penyidik itu
meminta auditor yang lain untuk melakukan audit terkait dengan laporan tanggung jawab itu. Lalu sampaikan, yang kalau laporan sudah berakhir, yang bertanggung jawab itu adalah BPKP. BPKP tidak punya kewenangan lagi untuk melakukan audit. Istilah bahasa ini dosa konstitusional apabila BPKP berani melakukan audit hasil audit yang dilakukan oleh BPKP. Karena dia tidak punya kewenangan lagi, apalagi dasar hukum membutuhkannya hanya Kepres yang diganti dengan Kepres. Tahu masuk ranah hukum pidana, saya ulangi lagi, masuk ranah hukum pidana dan itu dipakai alat bukti perkara pidana. Semua kewenangan itu harus lahir, semua kewenangan itu harus diperoleh dari namanya adalah undang-undang. Selain Kepres itu tidak punya kewenangan untuk itu lagi, karena sifatnya adalah audit internal. Dasarnya harus kewenangan lahir dari undang-undang. Kalau kita baca resmi Undang-Undang Dasar 45, itu adalah BPKP yang punya kompetensi. Jadi kalau Undang-Undang Dasar sudah menuju BPKP yang kompetensi saat menetapkan ada tidaknya kerugian keuangan negara berdasarkan audit investigatif, ya itu artinya apa? Tertinggi kewenangan melakukan audit hanya pada BPKP. Demikian keterangan Saudara ahli, ini dalam hal dengan bukti permulaan. Apakah terperiksa dalam hal ini juga mempunyai hak untuk mengajukan suatu bukti ya di dalam membuktikan tindakan-tindakan yang bersangkutan dalam konteks penilaian ada atau tidaknya suatu pelanggaran. Sebagaimana kita ketahui bahwa tindakan-tindakan yang dievaluasi dan yang diperiksa oleh pihak penyidik dapat mencakup suatu tindakan yang sudah bertahun-tahun, yang sudah bergerak sekian tahun, bahkan ada yang lebih sampai 10 tahun. Lalu, bagaimana hak hukum daripada terperiksa dilindungi? Manakala yang bersangkutan dapat mengajukan suatu alat bukti otentik, seperti tadi contoh berkaitan dengan adanya ada atau tidaknya suatu perbuatan bank hukum dan ada tidaknya suatu kerugian negara. Bagaimana hak hukum yang memberikan perlindungan kepada terperiksa yang mengajukan suatu laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan untuk dapat dipertimbangkan oleh penyidik? Apakah merupakan suatu bentuk kesewenang-wenangan atau adanya kewajiban dari penyidik untuk menggunakan laporan audit BPK tersebut? Apabila ini tidak digunakan, apakah ini menjadi suatu pelanggaran formal di dalam penetapan seseorang sebagai tersangka? Baik, kami jelaskan itu jika benar bahwa ini terjadi sudah puluhan tahun yang lalu. Ya. Sebut saja kurang lebih 10 tahun yang lalu. Baru diperiksa hari ini, padahal pada saat itu sudah ada hasil pemeriksaan oleh BPKP yang esensi pokoknya tadi yang sudah sampaikan, tak ada penyalahgunaan, tak ada lawan hukum dan ada kerugian keuangan negara. Artinya berdasarkan produk yang kompetensi wewenang dasarnya konstitusional itu clear and clear. 10 tahun yang lalu sudah clear and clear. Tiba-tiba dicari kesalahannya setelah 10 tahun yang lalu. Dilakukan audit lagi dan sebagainya, tapi pengauditnya bukan BPKP lagi, tapi oleh lembaga yang lain yang bukan tidak memiliki wewenang untuk melakukan audit kembali itu. Saya kira kalau itu benar terjadi seperti itu, Anda sampaikan bahwa tindakan penyidik itu sama dengan pengingkaran atau penghinaan terhadap produk BPKP. Pengingkaran dalam arti pembangkangan terhadap produk dari BPKP. Seharusnya penyidik menghargai, penyidik berdasarkan undang-undang. Kemudian BPKP mempunyai dasar undang-undang plus konstitusi. Jadi kalau konstitusi sudah menyatakan, yang punya kewenangan konstitusional sudah menyatakan bahwa dia tidak ada, maka mestinya kalau mau ada, tanya kepada BPK yang bersangkutan. Tapi pada 10 tahun yang lalu, nah, saya ingin menanyakan, mengapa 10 tahun yang lalu baru sekarang diperiksa? Itulah yang pertanyaan akademik dalam konteks ahli yang ahli adalah pada saat diperiksa tidak ada apa-apa. Barangkali penyidik juga tahu pada saat itu tidak ada apa-apanya.
Tapi tiba-tiba ada apa-apanya setelah 10 tahun yang lalu. Ini menjadi pertanyaan akademik yang saya kira jangan sampai ada lembaga-lembaga yang tidak percaya kepada produk yang dibuat oleh lembaga-lembaga yang lain. Kalau itu terjadi seperti itu, mohon maaf. Pertama adalah melanggar prinsip mengapa 10 tahun yang lalu diperiksa sekarang. Pada 10 tahun yang lalu tidak terjadi indikasi apapun karena objeknya sama. Yang diperiksa adalah hasil audit yang dilakukan oleh BPKRI terhadap keuangan negara itu atau terhadap penggunaan keuangan negara itu. Jadi kalau itu dilakukan, menurut kami haknya terperiksa dan haknya kalau itu belum ditetapkan sebagai tersangka, haknya terperiksa untuk mengajukan bukti ini bahwa itu adalah tindakan yang sudah dilakukan audit oleh BPKRI. Seandainya itu jaksa atau penyidik tidak percaya kepada audit BPKRI, tulis dia surat kepada BPKRI bahwa penyidik tidak percaya kepada audit BPKRI. Nanti BPKRI kan melakukan audit lagi. Tapi kalau audit lagi menyatakan masih tetap begitu, ya sudah selesai. Tapi kalau tidak dilakukan komplain terhadap hasil audit itu, menurut kami yang benar dalam konteks produk audit itu ya audit dari BPKRI. Apakah dengan demikian penetapan tersangka dalam hal seperti itu terjadi dapat dikatakan sebagai prematur dan harus dibatalkan? Dalam peradilan bukan prematur tidak prematur. Menurut kami adalah satu tidak. Jadi menurut kami kalau itu tindakan pembinaan sudah dilakukan audit oleh BPKRI, diaudit kembali oleh lembaga yang kewenangannya bersumber dari peraturan pemerintah. Menurut kami itu sudah berapa lembaga yang bersangkutan, menurut saya sudah overlapping. Kalau bahasa Inggris yang disebut itu melakukan perbuatan yang lalu, menyalahgunakan wewenang karena dia melakukan audit yang sudah dilakukan audit oleh lembaga yang berwenang dan dia tidak punya wewenang untuk melakukan audit itu. Maka kalau dia punya project audit yang itu dijadikan bukti di pengadilan, pertama adalah bukti terjadinya tindak pidana korupsi. Yang dasar pembuktian kerugian negara adalah audit yang dilakukan oleh BPKP. Yang audit BPK tidak menyatakan seperti itu, maka tindakan BPKP itu adalah melampaui wewenang. Karena dia tidak mempunyai wewenang dan oleh karenanya kalau itu dijadikan alat bukti, namanya alat bukti yang tidak sah. Karena dia menggunakan alat bukti yang tidak sah, penetapan perbuatan pidananya, maka penetapan perbuatan pidana juga harus dinyatakan tidak sah. Bukan prematur. Karena kalau sudah lembaga peradilan diajukan dalam sidang ini harus dinyatakan sah atau tidak sah. Jadi ahli berpendapat tidak sah dia menggunakan alat bukti yang dibuat, kalau memang ada buktinya, dibuat oleh BPKP terkait dengan dokumen hukum. Laporan pertanggungjawaban yang sudah diperiksa oleh BPKRI 10 tahun yang lalu, maka tidak dapat audit oleh BPKP harus dinyatakan tidak sah dan tidak dapat jadikan alat bukti dalam perkara pidana tidak pidana korupsi. Demikian keterangan. Terima kasih. Kemudian ini berkaitan dengan kewenangan penilaian suatu tindakan dari pejabat penyelenggara negara. Sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Juni 2016 Presiden Republik Indonesia saat itu di dalam arahannya kepada para penegak hukum, kepolisian dan kejaksaan yang menginstruksikan ada 5 instruksi. Salah satu diantaranya adalah menginstruksikan untuk tidak memidanakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara negara. Nah, kemudian hal ini juga diikuti dengan adanya penerbitan surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk menilai ada tidaknya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan, ya, harus dilakukan oleh lembaga pengadilan secara usaha negara atau masuk dalam ruang lingkup atau ranah hukum administrasi negara, sehingga kewenangan untuk memeriksa
atau menilai ada tidaknya suatu perbuatan melawan hukum itu adalah kewenangan daripada lembaga ya, administrasi negara dengan menggunakan undang-undang hukum administrasi negara. Nah, dalam hal ini mohon ahli dapat menjelaskan bagaimana kekuatan atau surat edaran Mahkamah Agung ini ya, di dalam penerapannya sehubungan dengan penerapan tindak pidana korupsi. Apakah sebelum dilakukannya penyidikan oleh pihak penegak hukum dalam rangka hukum pidana, apakah menjadi syarat mutlak ya, untuk diperolehnya suatu penilaian adanya suatu perbuatan yang melawan hukum dalam ranah hukum administrasi negara, ataukah juga bahwa penilaian suatu kebijakan itu bukan merupakan kewenangan ranah hukum pidana? Mohon ahli dapat menjelaskan. Terima kasih. Baik, ahli jelaskan tadi yang terkait dengan masalah yang berhubungan dengan kebijakan. Ya. Saya kira keputusan presiden itu sudah linear dengan prinsip-prinsip dalam hukum administrasi. Kebijakan itu umumnya memang mungkin tidak sesuai dengan hukum atau melawan hukum. Tapi dalam dunia hukum administrasi itu prinsipnya kebijakan itu ya harus kebijakan itu adalah namanya orang bijaksana, orang diskresi atau orang bijaksana. Kalau orang bijaksana, kalau misalnya di dalam penggunaan orang bijaksana itu melawan hukum, tapi ada tujuan yang lebih besar lagi dalam konteks itu. Maka dengan ada tujuan yang lebih besar lagi atau tujuan itu sesuai dengan hukum yang berlaku, maka kembali kebijakan itu tidak bisa dimasukkan dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana. Saya sependapat bahwa kalau tadi kebijakan itu adalah masuk dalam ranah hukum administrasi sebagaimana surat edaran Mahkamah Agung itu memang demikian, kebijakan itu masuk ranah hukum administrasi. Maka kebijakan publik itu harus bijaksana. Ya, kalau bijaksana berarti pasti di dalamnya ada unsur-unsur secara tekstual melanggar hukum, tapi secara substansial tidak melanggar hukum. Ini ahli pernah mencontohkan. Mungkin kalau lebar nanti akan berbicara seperti itu. Yang intinya bahwa kebijakan itu bukan ranah hukum pidana dan tidak bisa dipidanakan karena kebijakan itu adalah dibenarkan dalam ranah hukum administrasi dan setiap pejabat punya kewenangan dalam mengambil kebijakan atau memutuskan secara bijaksana atau memberi kebijakan dalam konteks itu adalah ranah hukum administrasi. Jadi kalau tadi kebijakan itu masuk ranah hukum administrasi atau pidana kemudian diuji di pengadilan tata usaha negara, itu salah satu bentuk ujian. Memang dulu seperti itu ya. Jadi kalau juga terjadi penyalahgunaan atau bentuk yang lain yang terkait dengan kebijakan dan sebagainya, sudah kita pendekatnya bisa dilakukan kepada pengadilan tata usaha negara. Pengadilan tata usaha negara akan memutuskan itu merupakan kebijakan atau merupakan penyalahgunaan dalam konteks hukum administrasi. Ini tidak ada kewenangan. Apakah dengan demikian dalam hal ini kejaksaan tidak memiliki kewenangan dalam menilai suatu kebijakan yang diterbitkan oleh penyelenggara negara termasuk menteri dalam hal ini? Jadi saya ingin sampaikan prinsipnya kalau menteri misalnya juga yang menggunakan wewenangnya itu menggunakan wewenangnya melahirkan namanya kebijakan menteri, kan ini bisa dinilai dari prinsip ujian melalui produk hukum administrasi atau pengadilan administrasi. Saya kira ini bisa menjawab. Kalau pertanyaannya apakah jasa bisa menilai itu? Jasa itu sesungguhnya kalau masuk dalam materi pidana, otak dan pikirannya konsentrasi pada pidana, semuanya pidana. Maka mestinya jasa sebelum masuk ke situ diuji dulu di pengadilan tata usaha negara, apakah menteri ini ambil kebijakan atau penyalahgunaan atau yang lainnya. Jadi kalau itu dinilai oleh jasa sendiri, jasa kan dalam sisi ilmunya kan dia adalah dalam konteks penyidikan, dan ilmu penyidikan itu tidak masuk dalam ranah hukum administrasi, lebih pada hukum pidana. Kalau penyidik yang bijaksana, jaksa penyidik yang bijaksana, mestinya konsultasi dulu atau minta advis dulu atau diujikan di pengadilan.
tata usaha negara, ini ranah kebijakan dalam bentuk administrasi, atau ini ranah perbuatan melawan hukum dalam bentuk administrasi. Kalau ahli jelaskan makna ini kaitan dengan seandainya dia tidak memilih sendiri, tapi dia dipilihkan, ditunjuk penasihat hukum. Bagaimana menurut para ahli? Baik, ahli secara prinsip asasnya bahwa seseorang yang diancam dengan satu pidana minimal 5 tahun, apalagi ini dalam kasus sekarang ini adalah ancamannya seumur hidup, maka dia punya hak untuk didampingi penasihat hukum dalam setiap tahapan proses pemeriksaan yang bersangkutan. Yang kedua, bagaimana memberikan memberikan hak dia didampingi penasihat hukum, tanya pada yang bersangkutan. Kamu itu istilahnya hak informasi. Seorang tersangka punya hak informasi. Penyidik ketika memeriksa diberitahu Anda disangkakan pasal 2, pasal 3 yang ancamannya seumur hidup, dan Anda punya hak untuk didampingi penasihat hukum. Anda mau minta sendiri atau mencarikan? Kalimat itu penting karena hak seseorang sebagai tersangka itu bebas untuk memilih siapa penasihat hukum yang dipercaya yang ditunjuk. Bagaimana kalau misalnya supaya cepat pemeriksaan tidak saya tunjuk ahlinya saja, tidak bisa. Apakah saya tunjuk pihaknya saja yang ditunjuk? Ini itu tidak boleh. Karena hak itu privasi mereka, siapa yang dipercaya untuk menjadi penasihat hukum. Jadi kalau ditunjuk oleh penyidik terus kemudian diperiksa hanya melengkapi istilah dasarnya, hanya memenuhi kelengkapan hukum administrasinya untuk membuktikan nanti bahwa pada saat itu sudah didampingi penasihat hukum, padahal penasihat hukumnya pakai dari penyidik misalnya. Menurut ahli hukum pidana itu cari kebenaran material. Dan yang harus diperhatikan substansi pokok adanya penasihat hukum itu apa? Bukan untuk menjustifikasi apa yang dilakukan oleh penyidik, tapi untuk mengawasi apakah tindakan penyidik itu benar atau tidak benar dalam proses pemeriksaan terhadap seorang tersangka atau saksi atau yang lainnya atau calon tersangka. Jadi kalau itu tiba-tiba pada saat diperiksa ada penasihat hukum yang standby yang kemudian mendampinginya, menurut ahli secara substantif, keadilan substantif dan keadilan prosedural itu bertentangan dengan hak seorang tersangka yang sudah diatur dalam KUHP, bahwa dia harus dianggap tidak didampingi oleh penasihat hukum karena penasihat hukum yang itu bukan hasil tunjukan yang atau pilihan dari tersangka, sehingga dibandingkan produk pemeriksaan terhadap seseorang yang tidak didampingi penasihat hukum yang diancam dengan pidana seumur hidup itu harus dinyatakan dia tidak sah dan dapat dituntut. Sedangkan kalau sudah didampingi penasihat hukum yang pilihannya dia, produk hasilnya itu harus dinyatakan sah karena sudah ada penasihat hukum yang dipilih dari suatu kuasa oleh terperiksa tadi. Ini yang terangkan. Terima kasih. Satu lagi dari saya terakhir ini kaitan ketika kita mendapatkan proses penyidikan, dalam disitu tertulis surat perintah penyidikan dan surat-surat yang lainnya, ada kaitan dengan tempusnya, yaitu pada tahun tertentu, katakanlah 2015 sampai 2023. Tetapi dalam pelaksanaannya hanya melakukan di 2015 sampai 2016. Bagaimana pendapat ahli tentang tempus itu? Baik, ini sampaikan begini. Ini doktrin dasar hukum pidana. Prinsip doktrin dasar hukum pidana itu dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban pidana. Dan doktrin pertanggungjawaban pidana itu menegaskan bahwa asasnya adalah siapa yang berbuat maka dia harus bertanggung jawab. Jadi kalau seorang pejabat menjabatnya pada tahun 2015 sampai dengan 2016, 15 sampai 16, dia bertanggung jawab pada produk yang diterbitkan pada 2015 dan 2016. Jika itu masuk pidana, maka pertanggung jawabannya adalah 2015 dan 2015 dan 2016. Seorang pejabat tidak bisa dimintai pertanggungjawaban terhadap menteri-menteri yang diangkat sebelumnya
ya dia juga mengambil keputusan yang sama. Demikian seorang pejabat menteri itu atau seorang menteri itu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukan oleh menteri-menteri setelahnya. Dia hanya bertanggung jawab pada saat masa jabatannya dia sebagai menteri. Maka ketika ditanya dari sebelumnya, maka laporan pertanggungjawaban terkait dengan menteri yang bersangkutan adalah pertanggungjawaban pada tahun di mana dia menjabat. Kalau 2 tahun dia menjabat dan 2 tahun itu clear and clear, maka dia adalah clear and clear. Artinya tidak ada terjadi masalah terkait dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan itu. Jadi sudah selesai, ya, sudah selesai. Nah, oleh sebab itu kalau tadi ditanya kepada ini, dia harus bertanggung jawab sampai 2015 sampai 2003. 2015 sampai 2023. Selagi dia tidak punya kompetensi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan oleh pejabat atau menteri yang lain sebelum setelahnya, maka kalau itu dijadikan dasar untuk menetapkan seseorang bertanggung jawab dan ditetapkan sebagai tersangka, maka menurut kami dasar penetapan tersangka atau tindak pidana yang harus bertanggung jawab antara 2015 sampai 2023 adalah tidak sah. Baik ahli hukum karena dia seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, karena dia tidak dapat melakukan penyelesaian itu. Terima kasih. Kita lewat nilai nanti saya akan perlu waktu lebih. Dua pertanyaan. Izin saudara ahli tadi menjelaskan mengenai pentingnya audit BPK dalam membuktikan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana. Yang ingin saya tanyakan, dalam konteks pasal 184 KUHP, apa yang dimaksud dengan bukti formil? Apakah dalam membuktikan pasal 2 dan pasal 3 tanpa adanya suatu audit, hanya sebuah risalah rapat dan suatu proses gelar perkara bisa dijadikan bukti telah terjadinya suatu tindak pidana? Sekali lagi, apakah bisa suatu risalah rapat gelar perkara menjadi bukti suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3 dan itu digunakan dalam KUHP pasal 184? Mohon ahli menjelaskan. Ahli jelaskan. Ya, mungkin istilah yang dipakai dari ahli itu namanya gelar perkara. Gelar perkara itu adalah uji sohri secara internal. Jadi uji sohri secara internal yang biasanya juga melibatkan eksternal, karena ahli sering terlibat dan melibatkan dalam proses gelar perkara itu. Ya, gelar perkara itu sebenarnya bukan lembaga yang menentukan dia tersangka atau bukan tersangka. Jadi gelar perkara itu uji sohri secara internal dan eksternal. Uji sohri itu artinya ya apa yang sudah diproses itu disampaikan kepada pengujinya atau orang-orang yang hadir, biasanya sebagai yang punya kompetensi itu untuk menilai apakah proses itu sudah tepat atau tidak tepat. Jadi dia tidak mengikat istilahnya kepada yang lainnya, katakan itu menjadi masukan buat penyidik. Yang bertanggung jawab menetapkan tersangka itu adalah penyidik. Ini harus dibedakan. Jadi kalau karena lembaga itu tidak dikenal di dalam rumah juga tidak ada, tapi itu ahli penyidik menyampaikan pendapat itu adalah positif dalam rangka untuk kontrol terhadap ahli. Cuma sayangnya itu tidak banyak melibatkan orang luar, lebih banyak orang dalam. Itu kelemahannya dari situ. Kalau orang dalam biasanya saling menghargai, ketua sindrom dan sebagainya, yang membuat mereka menjadi tidak objektif. Kalau dengan orang luar biasanya objektif, perbedaannya adalah objektif. Atas dasar itu ahli menyampaikan pendapat bahwa bagaimana membuktikan kalau misalnya seseorang itu sebagai pelaku tindak pidana yang oleh Mahkamah Konstitusi disebutkan syaratnya harus mengajukan minimum 2 bukti. Nah, alat bukti apakah kemudian gelar perkara alat bukti? Tidak, gelar perkara bukanlah alat bukti. Jadi itu lebih pada pengujian tadi, apakah sudah diuji, tapi nggak ada syaratnya di situ. Itu bukan alat bukti.
Yang alat bukti yang dimaksudkan adalah alat bukti seperti yang dimaksud pasal 81/84 kuhap. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah semua yang penting yang dimaksud di dalam pasal 184 itu semua sebagai alat bukti dalam rangka untuk mengumpulkan minimal alat bukti? Ali pernah menyampaikan dan melakukan kajian, pasal 184 itu adalah memang itu alat bukti dalam perkara pidana. Maka yang dikatakan dalam pembuktian perkara pidana, jenis alat buktinya harus mengacu pada pasal 184 jenisnya. Yang bisa menjadi alat bukti hanya adalah pasal 184. Mungkin kalau ditambah bukti elektronik itu berdasarkan undang-undang elektronik, berarti menjadi 6. Yang kedua, itu bukti-bukti jenisnya seperti dimuat di dalam pasal 184 itu belum sah apabila dia diperoleh dengan cara yang tidak sah. Jadi syarat kedua, alat bukti 184 itu harus diperoleh dengan cara yang sah, bukan hasil perbuatan dalam hukum dan sebagainya melalui standar prosedur yang sah. Jadi kalau tidak sah dalam perolehan alat bukti 184 itu, maka produk alat buktinya tidak bisa dijadikan alat bukti dalam perkara pidana, karena diperoleh secara tidak sah itu juga harus dinyatakan juga alat buktinya adalah tidak sah. Yang ketiga, itu harus dilakukan oleh penyidik yang sah, yakni penyidik yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam perkara yang dibuktikan itu. Jadi kalau penyidiknya itu bukan yang bersangkutan, yang ditunjuk diangkat untuk pembuktian pemeriksaan perkara pidana yang sedang diangkatnya itu, maka kalau tidak diangkat itu berarti penyidik itu adalah tidak sah disebabkan karena walaupun statusnya penyidik tapi dia tidak punya kewenangan untuk melakukan apa yang disebut sebagai adalah pengumpulan bukti sebagaimana dimaksud pasal 184. Jadi harus keabsahan tadi 1, 2, 3. Keabsahan yang keempat adalah yang diambil alat bukti dalam pasal 184 itu adalah alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian utama atau primer. Tetapi pembuktiannya relevan dalam hubungannya dengan objek yang dibuktikan atau unsur yang dibuktikan. Kata relevan itu harus kami garis bawahi lagi, karena banyak dalam sidang pra-peradilan dan pidana yang ahli ikuti, alat buktinya yang penting surat apapun dia masukkan di situ. Nah surat itu, misalnya tadi ahli contohkan kerugian keuangan negara. Alat buktinya apa? Surat itu apa? Surat adalah hasil audit investigasi terkait dengan kerugian keuangan negara. Tapi ternyata surat yang dimaksud adalah berita acara penyerahan dokumen. Itu tidak masuk di dalamnya, karena dalam memiliki kekuatan hukum apapun. Jadi harus di dalamnya itu adalah kalau itu kerugian negara adalah hasil audit investigatif yang dilakukan oleh BPKRI yang menyatakan dia adalah terjadi kerugian negara disebabkan karena perbuatan lalu dalam hukum pidana atau undang-undang, barulah dia sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang primer. Asalkan dia diperoleh dengan cara yang sah, terus kemudian oleh penyidik yang punya kewenangan yang sah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ahli berpendapat demikian, bukan karena adanya kuantitas saja milik alat bukti, tapi harus juga dengan kualitas alat bukti yang bersangkutan. Kata-kata yang terakhir ahli itu untuk memisahkan otak pikiran dari penegak hukum yang menggunakan pola lama. Pola lama itu apa? Pola di mana pra-peradilan tidak boleh menguji terhadap penetapan tersangka. Nah sekarang sudah oleh Mahkamah Konstitusi penetapan tersangka bisa diuji di lembaga pra-peradilan. Kalau itu diuji lembaga pra-peradilan syaratnya apa? Tetap sama 2 alat bukti yang menyatakan seseorang itu sebagai pelaku tindak pidana. Untuk ditetapkan tersangka oleh Mahkamah juga disyaratkan lagi. Kalau untuk dijadikan tersangka dia terbukti 2 alat bukti dia adalah sebagai pelaku tindak pidana, dan yang kedua harus diperiksa sebagai calon tersangka.
diberi kesempatan mengajukan barang bukti, diberi kesempatan mengajukan alat bukti, dan diberi kesempatan mengajukan saksi. Tapi dia belum diperiksa sebagai calon tersangka, seseorang yang bisa dibuktikan dengan dua alat bukti sebagai pelaku tindak pidana belum bisa ditetapkan sebagai tersangka. Ini karena prinsipnya menurut putusan Mahkamah Konstitusi. Atas dasar itulah kami menyampaikan pendapat bahwa dengan putusan Mahkamah Konstitusi tadi, kalau dihubungkan dengan yang disebut secara konkret tadi, dua alat bukti itu benar harus dua alat bukti. Tetapi kalau itu dijadikan dasar untuk menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi tadi, maka alat bukti harus memiliki kekuatan pembuktian. Cukup saja disampaikan bahwa alat bukti di lembaga peradilan atau sidang peradilan ini, alat bukti penyidik itu apa yang dipakai untuk menyatakan ada perbuatan pidana, yang kedua untuk menyatakan dua alat bukti dia sebagai pelaku tindak pidana, asalkan satu tadi ditetapkan tersangka harus pernah diperiksa sebagai calon tersangka dan harus diberi kesempatan untuk mengajukan barang bukti, alat bukti, dan saksi atau ahli. Demikian teman-teman. Cukup ya, ini dari 1 jam jadinya. Pertanyaannya sedikit, jawabannya sudah panjang lebar. Baik, apa yang sama juga kami berikan kepada pemohon untuk waktu 8 menit atau sampai 45 menit. Silakan. Oke, terima kasih. Mungkin ya, sebelum kami memberikan pertanyaan pada melalui yang mulia, kami ingin menyampaikan sedikit keberatan yang mulia terhadap diksi atau pemilihan kalimat dari ahli yang berkali-kali mengatakan otak dan pikiran penyidik, otak dan pikiran aparat penegak hukum APH. Saya kira itu dalam forum peradilan atau akademik sangat tidak elok gitu yang mulia. Ya, silakan aja ada pertanyaan adalah pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Kalau memang itu elok, kami akan meminta pendapat berdasarkan otak dan pikiran dari ahli. Itulah dengan begitu. Berarti kebenaran atau pendapat kita kan sedemikian rupa dari ahli ini, gitu ya. terima kasih ya. Berarti kita sepakat bahwa kalimat itu elok. Terima kasih yang mulia. Kepada ahli yang pertama, sebagaimana kita ketahui bahwa pemeriksaan pra peradilan ini kan sifatnya kuasi perdata. Nah, bagaimana pendapat ahli? Apakah suatu permohonan pra peradilan harus ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya atau wakilnya? Baik, silakan. Tadi jelaskan kuasa termohon atau wakilnya. Saya tidak tahu tentang wakilnya itu apa, saya tidak tahu. Kalau kuasa termohon ya untuk mewakili kepentingan termohon. Yang prinsipnya bahwa pemohon untuk binari berseri, penasihat hukum binari berseri karena dia menerima surat kuasa dari pemohon. Demikian juga sebaliknya, termohon juga sama, karena termohon mewakili negara, maka termohon juga harus menerima surat kuasa dari termohon. Kalau dia tidak berkuasa, berarti dia tidak bisa mewakili kepentingan termohon maupun apa akibat hukumnya jika permohonan pra peradilan tersebut tidak ditandatangani? Silakan. Tadi kami jelaskan bahwa permohonan pra peradilan tidak ditandatangani itu karena biasanya yang saya ketahui adalah orang yang mengajukan permohonan itu ditahan dan begitu masuk dalam tahanan itu agak sulit. Padahal dia punya hak hukum. Kalau super data, karena orang sedang ini dia menyampaikan semua yang terkait dengan permohonannya, saya kira lebih fair. Tapi kadang-kadang ada penegak hukum tertentu yang tidak menahan tidak hadir. Sebenarnya ini untuk penasihat hukum ya, saya juga melihat itu di dalam saudara. Tapi nggak tahu nih, saya ada di dua jenis apakah ini kesalahan kami dalam mengajukan apa namanya itu yang kami terima permohonan dari karena dia ada jaraknya, sedangkan yang aslinya yang kami terima
ada juga ini yang itu sudah kita tangani, kan gitu ya. Ya, kami mohon Baik, bisa melihat ini akan saya buat tentang itu. Mungkin langsung kita fokus kepada substansinya aja. siapa yang dia, karena kami menerimanya yang Iya, saya juga nggak bisa dalam artian menyalahkan siapa nih, barangkali mungkin kesalahan kami karena ini ada jaraknya, mungkin dianggap sudah selesai langsung begitu aja dikirimkan, tapi setelah saya perhatikan ini surat permohonan ini kan ada letak di sini gitu loh kan, mungkin kesalahan kami dalam hal mengirimkannya atau pada saat mendownload di berbadunya. Ya mungkin konfirmasi saya ya, nah dokumen yang tadi yang sekarang ditentukan, apakah ini yang disampaikan pada saat pembukaan kemarin? Ya itu kan berbeda ya. Nah yang kami jadikan adalah yang berdasarkan penyampaian dokumen yang sebelumnya. Nah yang mulia sekarang ini disampaikan adalah dokumen yang disampaikan pada saat persidangan kemarin. Nah sebetulnya kan ya, sebelumnya kan sudah mempersoalkan di jawaban kami pada Selasa. Jadi ada kemungkinan ada perbedaan yang kemudian dilakukan menyusul seperti itu. Saya nanti bahwa secara resmi kami sudah terlaksana di sini, semuanya itu bisa tangani. Ya, nanti sebentar saya juga bisa mengatakan sistem kami ya. Yang saya terima itu selain yang disampaikan melalui ya di dalam itu tempat kami itu saya secara kami ada terima kasih kepada substansi. terima kasih atas penjelasannya. Berikutnya saudara ahli, kita mau tanya terkait pra peradilan. Nah, sebagaimana hukum acara dalam pra peradilan dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 4 2016 tentang larangan PK dalam putusan pra peradilan, di situ menyatakan bahwa pada pokoknya ahlian hanya pra peradilan itu hanya memiliki aspek formil dan tidak masuk materi pokok perkara, dan pembuktiannya hanya memeriksa aspek formil. Nah, bisa sedikit pencerahan dari ahli terkait Perma 2016 bahwa ini pra peradilan sifatnya formil tidak masuk pokok perkara. Silakan. Ahli tadi menyampaikan sesungguhnya bahwa berdasarkan permohonan bahwa agar supaya Mahkamah Konstitusi apakah lembaga pra peradilan itu wewenang untuk menguji penetapan tersangka atau tidak. Jawabannya oleh Mahkamah mengatakan punya kewenangan, bahkan syarat wewenang dari lembaga pra peradilan itu atau syarat konstitusionalitas lembaga pra peradilan itu apabila dia lembaga pra peradilan punya wewenang atau mempunyai wewenang untuk menguji penetapan seseorang sebagai tersangka. Artinya saya menggarisbawahi pernyataan ahli bahwa syarat konstitusionalitas lembaga pra peradilan. Jadi kalau lembaga pra peradilan itu menolak menguji pra peradilan dalam penetapan tersangka, maka lembaga pra peradilan yang bersangkutan adalah Indonesia. Betapa pentingnya tentang kalimat yang kami sampaikan tadi bahwa penetapan tersangka sebagai objek pengujian di dalam pra peradilan, karena dia merupakan syarat konstitusionalitas lembaga pra peradilan. Jadi esensi pokok yang paling penting dalam proses ini adalah syarat konstitusionalitas dalam kewenangan lembaga pra peradilan. Nah, atas dasar itu pertanyaan berikutnya adalah kalau dia harus menguji yang disebut sebagai penetapan tersangka, itu apakah masih mengikuti pola lama berpikir yang lama, yakni bukti formil saja, atau harus menguji apakah alat bukti dalam penetapan tersangka itu memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pasal 144 atau tidak. Kalau tidak, berarti menyerahkan ke surat.
Jadi pernah kali dalam pengalaman di praktek, surat yang diserahkan itu apa? Surat laporan adanya tidak pidana. Apakah bisa menjadi alat bukti? Tidak bisa. Akhirnya yang dia pada saat itu adalah mempertimbangkan dia bukan sebagai alat bukti. Mohon maaf ini bukan bermaksud memotong, tapi mohon maaf tadi sudah dijelaskan tadi. Jadi langsung dengan juga tadi ya. Kalau begitu artinya ahli tidak sependapat dengan permohonan tersebut. Maka sebenarnya kalau tadi dibiarkan dulu sekali selesai, itu sudah terjawab di situ. Maka dengan adanya perma itu, tafsir perma itu dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi tadi. Kalau dia masih hanya memeriksa buktinya ada surat selesai, yang mulia, mohon jangan memotong keterangan itu. Supaya ahli menjelaskan pasalnya itu ahli berdasarkan ahli. Terima kasih ya. Jadi kalau itu alat bukti surat misalnya tidak bisa surat apapun disodorkan, tidak bisa. Maka di sini dalam peradilan itu termohon diminta acuan dua alat bukti yang dijadikan dasar untuk menetapkan seorang menjadi tersangka. Tidak usah 3, tidak usah 4, minim 2 alat bukti saja. Tapi juga jangan semua di bawah, karena yang diuji hanya 2 saja. Supaya tadi ahli sebutkan kualitas dan kuantitas. Kuantitasnya hanya 2 saja, kualitasnya harus memiliki kekuatan pembuktian. Kalau surat itu tidak relevan dengan pembuktiannya, jadi maaf surat itu tidak memiliki kekuatan pembuktian. Jadi dalam hal menetapkan perbuatan pidana hanya 1 alat bukti, apakah tidak ada alat bukti? Dalam hal penetapan tersangka mungkin juga hanya tidak ada alat bukti, mungkin 1 alat bukti. Tidak alat bukti kalau tidak sah, 1 alat bukti juga tidak sah. Bagaimana cukup termohon menyerahkan kepada yang mulia, nanti pihak-pihak yang ada dalam sidang ini akan menilai itu punya kekuatan untuk tidak atau tidak, dan ahli pun bisa melihat ini pembuktiannya apa dalam satu konteks unsur tidak pidana. Sekedar memberi contoh kesimpulan saja yang disampaikan. Kalau terbiar beruang negara, produknya harus BPKRI melalui audit investigasi. Kalau itu ternyata tidak, berarti tidak memiliki kekuatan. Begitu kira-kira. Baik, kita masuk ke putusan MK tadi yang pasal putusan MK nomor 21 tadi sudah disinggung tadi bukti permulaan minimal 2 alat bukti seperti itu. Nah, mohon bertanya ahli, apakah dalam putusan MK tadi kan mengatakan minimal 2 alat bukti berdasarkan pasal 184. Pasal 184 ada 5 alat bukti. Nah, apakah ada dalam putusan MK 21 tadi menyatakan bahwa syarat untuk penetapan tersangka harus ada laporan hasil pemeriksaan BPK atau laporan hasil AI atau laporan hasil PKKN dari BPK seperti itu. Silakan. Jadi ada sampaikan 5 alat bukti plus 6 tadi dengan dokumen elektronik itu jenisnya harus itu. Yang kedua, ketika ini membuktikan satu unsur tidak pidana, kalau itu perbuatan pidananya, unsur tidak pidana, mana di antara 5 atau 6 tadi yang cocok untuk bisa, yang relevan istilah bahasa ahli, yang relevan untuk pembuktian dalam perkara pidana. Tadi yang sudah contohkan, kalau ada orang mati itu siapa yang rela membuktikan? Satu, saya disebut ahli bukti adalah kedokteran kehakiman yang kemudian melahirkan isu KPP. Isu KPP itu alat bukti surat. Jadi pertanyaannya, apakah harus ada alat bukti surat dalam isu KPP? Itu dalam bahasa jenis pembuktian, maka itu namanya alat bukti surat. Kalau dibuat oleh bukan dokter kehakiman, misalnya dibuat oleh orang lain yang menyaksikan membuat keterangan, itu tidak memiliki kekuatan hukum. Yang bisa memiliki kekuatan hukum adalah alat bukti visunya dari itu yang dibuat oleh kedokteran kehakiman atau kedokteran forensik kehakiman. Jadi kata-kata kedokteran kehakiman tidak ada di dalam pasal 1 tapi relevan dengan pembuktian adalah kalau itu dibuat oleh kedokteran forensik. Kalau saya bisa menyaksikan sebenarnya seperti apa, keterangan saya benar, tapi saya tidak memiliki keterangan saya tidak benar dan tidak bisa memiliki kekuatan yang kecuali dia cuma alat bukti dan pelengkap pembuktian. Ya, dalam hal kerugian negara sama seperti itu. Demikian.
Baik, kita beri pendapat kita lanjutkan. Apakah saudara ahli mengetahui tentang peraturan Presiden nomor 20 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Presiden nomor 192 tahun 2014 tentang BPKP? Khususnya diantaranya menyatakan bahwa BPKP bisa melakukan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi kerugian keuangan negara daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara daerah, pemberian keterangan ahli dan upaya pencegahan korupsi. Bagaimana pendapat Anda? Sebagai ahli tadi sudah sampaikan, kalau keterangan atau kerugian negara, logikanya begini: ada anggaran, sudah dianggarkan, digunakan, maka kalau sudah digunakan berakhir dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Dan kalau sudah ada laporan pertanggungjawaban kerugian, laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara itu diserahkan kepada BPK. Nah, pertanyaannya adalah di mana kewenangan yang diberikan tadi? Dikatakan BPKP kewenangannya di mana? BPKP asas utamanya BPKP itu kewenangannya adalah audit internal. Audit internal adalah audit kinerja dalam rangka perbaikan kinerja. Solusinya perbaikan kinerja. Kalau jumlah laporan, solusinya perbaikan penanggung jawab. Tetapi dalam bahasa hukumnya, konstitusinya dan juga kewenangan dari BPK, kalau laporan pertanggung jawab sudah disahkan kepada BPK sepenuhnya, fisik maupun non fisiknya, itu adalah tanggung jawab BPK dan BPK. Tidak bisa tiba-tiba penyidik punya BPK suruh melakukan audit terhadap laporan pertanggung jawab yang sudah disahkan kepada BPK. Tidak bisa. Setelah di dalam proses, boleh membuatnya ke BPK, kewas dan sebagainya, upaya untuk memperbaiki kinerjanya supaya dia bagus. Good governance dalam pengelolaan keuangan negara menurut. Tapi kalau sudah selesai proses penggunaan itu, laporan akhirnya adalah berdasarkan undang-undang dasar, itu adalah BPK. Nah, kalau sudah BPK itu sudah boleh ya itu auditor yang lain meminta kepada BPK dilakukan audit kembali. Tadi Anies sudah sampaikan, tapi istilah Anies selalu katakan itu dosa konstitusional. Karena itu sudah kewenangan konstitusional. Undang-undang organik, undang-undang BPK, dan juga undang-undang yang lain yang mengatur tentang masalah BPK. Tiga-tiga itu BPK mengambil kemudian diserahkan kepada BPKP untuk melakukan audit. Ini yang tadi katakan mekanisme dari apa? Jadi ahli katakan saya berpatokan pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara seperti ahli sampaikan tadi, yang benar juga ahli sebagai pengajar audit investigatif dalam fakultas akuntansi. Ahli selalu sampaikan ada batas-batasnya. Jadi kalau audit, pelaku audit itu harus barangnya sudah selesai, tidak barang ini proses. Kalau audit investigasi barang sudah selesai, tidak ini proses. Kalau barang ini proses itu tadi audit gimana membuatnya diperbaiki seperti apa. Tapi kalau sudah disah dari Mahkamah Konstitusi, semua kewenangan yang ada di lain terus dilakukan. Andai kata ada apapun harus kepada BPK RI. BPK RI itu juga boleh itu auditor yang lain boleh. Syaratnya satu bahwa BPK itu merekrut auditor yang lain, syaratnya dia harus punya sertifikasi. Pertama, sertifikasi audit keuangan negara. Yang kedua adalah sertifikasi audit investigatif. Itu semua yang diberikan oleh BPK RI. Dan berikutnya adalah dia bertindak dan itu atas nama BPK RI. Demikian ya. Iya, baik, itulah yang kami sangat menghargai pendapat ahli. Dan kalau kami perhatikan tadi, memang ahli beberapa kali menjawabnya berdasarkan logika, meskipun kami sudah mengutip isi-isi peraturan tersebut. Disimpulkan Siapa yang kami lanjutkan? maka Anda dengan pendapat ahlinya. Kami lanjutkan yang terkait dengan hukum pidana material dulu ini Pak ahli ya atau sakit. Tadi ahli menjelaskan tentang kausalitas, ya,
benar. Ya, adanya perbuatan dan ada kausalitas terhadap perbuatan itu dengan penyimpangan maupun kerugian negara. Oke, pertanyaan saya, ketika ada satu perbuatan bentuknya tindakan atau pengambilan keputusan yang kemudian teridentifikasi atau bisa dibuktikan ada penyimpangan, ada melawan hukum, ada aturan yang dilanggar, ada peraturan perundang-undangan yang kemudian diabaikan atau dilanggar atau pertentangan itu, dan ini memiliki kausalitas, ya, tindakan tadi yang saya katakan memiliki kausalitas terhadap adanya kerugian keuangan negara atau peraturan negara di pasal 2 atau di pasal 3 misalnya. Apakah kausalitas yang ini yang saudara maksud sebagai satu ajaran yang kemudian bisa dimintai pertanggung jawab pidana yang tadi saudara ahli sampaikan? Silakan. Baik, ahli jelaskan perbuatan melawan hukum dalam pasal 2 ayat 1 dan penyalahgunaan dalam pasal 2 itu dimaksudkan adalah perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana. Demikian juga pasal 3 penyalahgunaan juga dalam hukum pidana. Tapi kalau tadi ditanyakan bahwa bagaimana kalau orang itu melakukan perbuatan yang disebut melanggar peraturan perundang-undangan, benar apa yang dilanggar? Kalau orang pidana selalu undang-undang, bukan peraturan perundang-undangan. Kecuali undang-undang itu turunan atau silahkan organik dari satu undang-undang yang berkausalitas dengan ancaman pidana, oke. Tapi kalau tidak berkausalitas dalam konteks pidana, mohon maaf, orang masuk penjara dalam hukum pidana itu hanya karena undang-undang, bukan karena peraturan. Seseorang bisa ditangkap, dan kemudian dijadikan tersangka tidak boleh karena peraturan. Misalnya saja peraturan presiden, peraturan tidak boleh. Harus aturan itu ada dalam undang-undang. Yang kedua harus dalam perda. Di luar itu tidak boleh. Kalau misalnya saja melanggar dipidanakan tidak boleh. Dan yang maksud tidak dipidanakan tidak boleh. Karena prinsipnya dalam hukum itu adalah dalam hukum pidana itu jasa hukum untuk menyatakan orang tersangka, mau pidana dan sebagainya harus dengan undang-undang. Tadi Adi sudah menjawab, kewenangan pun juga harus lahir dari undang-undang, bukan dari peraturan. Nah, atas dasar itu Adi sampaikan, kalau ada peraturan menteri, ada peraturan presiden atau peraturan yang lainnya, tidak boleh dipidana karena apa? Peraturan tidak boleh mengatur sanksi pidana. Demikian, saya ingin klarifikasi dulu ya. Sebetulnya maksud saya tadi kemudian Adi menjelaskan bahwa dasar memidana seseorang tadi adalah karena peraturan berjalan perpres, ya peraturan. Bukan itu pertanyaan saya sebetulnya. Ya, Adi coba diperhatikan cermati baik-baik pertanyaan saya. Apakah suatu perbuatan? Jadi kalau yang saya nampak dari penjelasan, sebetulnya orang ini kemudian dipidana berdasarkan peraturan yang menggunakan konteksnya juga. Ya, kalau pertanyaan saya sebetulnya sederhana. Apakah satu perbuatan tadi yang saudara katakan sebagai ketika menjelaskan tentang ayat kausalitas tadi, ya, satu perbuatan apapun yang tindakan keputusan yang kemudian teridentifikasi bisa dibuktikan ada penyimpangan atau melawan hukum dalam konteks di pasal 2 tadi, ya tentu kita tidak membedakannya. Kemudian memiliki kausalitas terhadap penyimpangan itu dengan adanya kerugian pelanggaran yang timbul di kemudian. Ya. Apakah ini kemudian ini berdasar saja sebenarnya pada ini. Nah, ajaran konsultasi ini sebagai bagian dari ajaran yang bisa dipidana, ini pertanggung jawab pidana seperti itu ya. Kalau dimaksud bisa jelaskan silakan. Iya, ahli jelaskan, tapi mau dijalankan agar sempurna pendapat ahli. Jadi kalau itu dasarnya itu peraturan presiden atau peraturan menteri dan sebagainya, melanggar itu peraturan itu apakah berkausalitas dengan sanksi kerugian negara? Mungkin ya, tidak. Tetapi kalau kausalitasnya peraturan menteri itu ranahnya untuk administrasi. Oke,
baik. Itu. Kan tadi sudah saya bilang jangan dipotong dulu, biar sempurna jawaban kami. Oke, silakan. Jadi kalau itu rujukannya nanti adalah perbuatan melawan hukum pasal 2 atau pasal 3 penyalahgunaan wewenang, dasarnya adalah peraturan menteri, itu yang tidak boleh. Dasarnya harus dalam hukum pidana karena itu domainnya hukum pidana. Jadi kalau ada misalnya menteri diatur oleh peraturan presiden misalnya, menteri melanggar peraturan presiden, itu melanggar peraturan presiden itu melanggar hukum administrasi. Kalau menimbulkan kerugian negara selesaikan berdasarkan hukum administrasi. Kalau memang objektif bahwa ke mahkamah BPK supaya dia melakukan audit investigasi terkait dengan masalah itu. Jadi bukan dengan yang disebut sebagai hukum tadi adalah sebagai boleh tidak masuk itu sebagai melawan hukum dalam pidana pasal 2 dan pasal 3 tidak. Kalau itu terjadi seperti apa yang kami lakukan, mungkin kalau dia terjadi maladministrasi pada yang kerugian keuangan negara bisa jadi seperti itu. Jadi kami sampaikan dalam konteks pidana itu jasanya harus hukum pidana. Makanya tidak sebenarnya jika pengadaan barang jasa tiba-tiba masuk di dalam negara tidak bisa. Pengadaan barang jasa itu orang kendaraan lagi masih on tiba-tiba diintervensi oleh penegak hukum. Karena hubungan perdagangan masih on juga ini masih peranannya adalah kendaraan. Demikian. Oke. Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 31/99 ya, ada salah satu unsurnya adalah memperkaya diri, ya, memperkaya orang lain atau memperkaya korporasi. Ini sifatnya alternatif ya. Mohon penjelasan kepada kami konsekuensi atau implikasi dari satu pengaturan norma yang sifatnya alternatif dari kondisi yang bukan atau perkara kondisi itu sifatnya harus terpenuhi keseluruhan kondisi atau seperti apa? Sebelum masuk kepada memperkaya diri sendiri orang lain korporasi, yang satunya lagi nanti adalah menguntungkan diri sendiri atau korporasi, ini sampaikan lebih dahulu. Kita berbicara dalam korupsi itu, Undang-Undang Nomor 31/99 adalah tidak pidana korupsi. Nah, saya ingin jelaskan kalau orang pidana selalu lihat di antara pasal 2 dan pasal 3, 2 pasal ini khususnya itu yang menjadi item pokok perbuatan yang dilakukan. Belum kaitannya itu yang mana? Apakah menguntungkan diri sendiri orang lain itu adalah perbuatan jahat dan hukumnya berat, atau menguntungkan diri sendiri orang lain itu harus dihukum? Dalam hukumnya kami sebagai orang yang mempelajari pasal 2 dan pasal 3 ini, menguntungkan orang lain diri sendiri atau korporasi itu sah di dalam hukum. Karena dalam hidup berbisnis itu harus saling menguntungkan. Diri sendiri orang lain untuk saling menguntungkan dia. Maka dia katakan ini bukan yang pokok dalam unsur berikutnya. Kalau dalam peradilan ini bukan unsur pokok. Oleh karena itu ada kepentingan masing-masing karena ini bukan unsur pokok. Karena itu bukan kriminal. Memperkaya diri sendiri bukan kriminal. Kalau tujuan orang itu sebagai negara supaya kaya, maka bukan kriminal. Yang kriminal itu melawan hukum dalam konteks hukum pidana. Mengkaya itu tidak, tapi yang kriminal adalah melawan hukum dalam pengelolaan keuangan negara yang membuat negara itu rugi, menderita kerugian. Jadi dia juga menyalahgunakan wewenang itu yang menimbulkan akibat kerugian keuangan negara. Perkara orang lain kaya dan tidak sesungguhnya bukan instrumen pokok, karena orang lain kaya hidup itu saling kaya, maka dia tidak setuju kalau kolektor dijatuhi pidana dimiskinkan itu sangat inkonstitusional. Juga tidak semua, karena maksudnya adalah kaya mau kaya menguntungkan itu boleh saja. Yang tidak boleh melakukan perbuatan yang melawan dan menyalahgunakan wewenang. Jadi kami sampaikan, jadi kalau ditanya itu alternatif atau kumulatif, itu berada dalam konteks pembuktian kelanggaran yang pokok itu yang pokok dulu dia komunikasi buktikan berdasarkan audit investigasi oleh BPKRI, yang kedua itu terjadi pada perbuatan memandu. Kalau yang satunya adalah kemudian keuangan yang terjadi audit investigasi yang disebabkan karena penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang karena apa? Penyalahgunaan wewenang dalam konteks pengelolaan keuangan negara. Demikian.
Sekarang saya masuk ke hukum pidana. Tadi saudara menerangkan juga terkait menjelaskan terkait pasal 5 tadi ya, kaitannya dengan hak tersangka ketika melakukan untuk menuduhi penasihat hukum. Ya. Tadi pasal 5 ya, tadi yang ada 3 kondisi yang diatur dalam ketentuan tersebut. Kondisi pertama adalah ancamannya promotor tadi seumur hidup tidak mati ya, atau kemudian 5 tahun, atau kemudian tidak melakukan pembunuhan sendiri karena tidak mampu dan tidak kondisi. Ya. Ketika misalnya dalam situasi atau proses penyidikan, ya karena sudah tertangkap tersangka kemudian ada kebutuhan itu, ya apakah penyidik ya bisa menentukan dari 3 kondisi itu kemudian pilihannya ada misalnya nanti ancamannya dan itu menjadi kepatuhan, ya karena kewajiban bagi penyidik itu menunjuk ya melakukan kebutuhan tersangka itu disebut berdasarkan pasal ini dimana sebetulnya kemudian kita boleh bukan satu kondisi kemudian harusnya pilihannya bahwa kemudian ditutup sendiri kan itu kemudian seperti itu. Nah saya memberikan ilustrasi ketika dalam suatu proses pemeriksaan ya karena ada kebutuhan terkait dengan pendampingan penasihat hukum tadi ya pada dia lalu kemudian tersangka tidak keberatan untuk diberikan penunjukan oleh penyidik karena memang tugas dan kewajiban berdasarkan ketentuan pasal 5. Lalu kemudian tersangka tadi yang pertama tidak keberatan, kedua tersangka belum bisa menentukan proses apa namanya belum bisa menunjuknya ada mungkin dengan kondisi tertentu bagi tersangka ya belum bisa diberikan penunjukan. Nah apakah mekanisme penunjukannya dalam konteks pasal 5 tadi kalau saudara ini kemudian tadi mengusulkan tetap harus ditunjuk sendiri ya. Nah kalau kondisi dengan ilustrasi seperti itu pasal 5 masih terpenuhi kalau bagi yang masih apa namanya sesuai dengan hukum. Silakan. Baik, Ali jelaskan, Ali menegaskan dari saya apa yang Ali sudah sampaikan. Asasnya itu kalau berbicara normalnya itu asas di dalamnya adalah setiap seorang yang diperiksa dalam statusnya dia sebagai pelapor atau terdakwa atau tersangka dia pemeriksaan itu wajib didampingi oleh penasihat hukum. Apalagi tadi Ali sampaikan bahwa itu ancaman pidananya bukan hanya 5 tahun tapi adalah seumur hidup. Jadi yang menjadi pertanyaannya adalah apakah pada saat sebelum ditetapkan sebagai tersangka sudah diberitahu dulu kepada yang bersangkutan bahwa Anda akan ditetapkan sebagai tersangka dan silakan Anda menggunakan penasihat hukum dulu yang ada muncul sehingga diberi kesempatan waktu misalnya seminggu saya kasih waktu maka 3 hari saya kasih waktu dan seterusnya. Tapi kalau dilihat sekarang saudara akan sebagai tersangka terus kemudian Anda tidak punya penasihat hukum akan kami bantu untuk menunjuk penasihat hukum. Apa seperti itu dalam penegakan hukum memaknai pasal 3? Itu benar. Ya, kalau ahli katakan itu benar, ahli pernah menyampaikan juga ketika SPDP tidak disampaikan kepada seseorang yang namanya disebut SPDP itu, maka tersebut mengatakan paling lambat seminggu harus diberitahu. Tapi kalau tidak ditetapkan lewat seminggu bagaimana? Mungkin yang sebenarnya ada sensitif ya pemeriksaan waktu itu. Mungkin ahli bisa fokus pada pertanyaan saja. Bukan maksudnya ingin ngomong pada ahli, tapi ada bagian dari mungkin fokus pada pertanyaan yang banyak oleh keluar. Ya, yang sifatnya pengulangan mungkin di jelas seperti ya seperti tadi sudah ditanya dari penasihat hukum ada berjawab supaya pertama kesimpulan yang kedua penugasan saja bahwa hak itu baik kalau itu penugasannya ya dari kita mohon juga
Ya, baik. Saya juga pertanyaannya, ya. Di KUHP kan pengaturannya ketika mengatur mengenai pendampingan oleh penasihat hukum, kan tadi ada dua ya. Konteksnya adalah menuntut sendiri. Kemudian di KUHP juga ada pengaturan mengenai boleh kemudian setiap pejabat dan setiap pihak dalam penasihat itu menunjuk. Nah, konteks penunjukan yang dilakukan oleh pejabat karena satu menurut Bapak tadi ya. Apakah kemudian juga menjadi bagian yang dapat mengawasi atau tidak bisa mengawasi jalannya proses pendidikan? Misalnya ada salah satu pengacara yang tunjuk dalam proses pendidikan atau di penuntutan proses persidangan karena kondisi tadi menurut Bapak memungkinkan untuk menunjukkan. Nah, apakah konteks pengawasan dalam rangka pembelaan kepada proses peradilan itu tidak berjalan ketika penasihat hukum yang menjalankan tugas itu adalah penasihat hukum berdasarkan penuntutan itu pertanyaan. Jadi yang disampaikan tadi, hak itu kewajiban dari penyidik untuk memberitahu. Anda punya hak untuk didampingi penasihat hukum. Mana kita? Nah, ini kembali lagi nih, saya kira dengan baik pertanyaan kita anggap bahwa ini sudah berlaku ya, ini kita sudah memberitahukan ya, proses ilustrasinya adalah hak itu sudah diberitahukan, tapi karena kondisi tertentu ya, penuntutan itu harus dilakukan misalnya. Jadi ini tolong yang disampaikan lagi supaya clear, karena substansi pokok itu hak itu sudah diberitahu kepada yang jadi posisi dia memutus itu adalah dalam posisi netral. Dan sementara ini kalau ada yang salah, hubungi masalah nggak netral. Tendensius dalam konteks ini karena mestinya bahwasanya proses pendidikan itu hak kamu didampingi masih penting. Kan itu kalau di Amerika itu sejarahnya dari Amerika juga sama seperti itu. Jadi kalau itu hanya tidak diberitahukan tidak salah. Kalau sudah diberitahu kamu bisa membuat penasihat hukum supaya kamu bisa dibiasa. Nanti dia tidak kesempatan. Jadi ada yang berpendapat bahwa kalau substansi pokok memulihkan tidak dipenuhi secara full dalam satu konteks ini, maka disampaikan bahwa itu belum mewujudkan namanya peradilan terhadap tersangka itu upaya trial. Sebenarnya saya sama pertanyaan tadi, kurang lebih pertanyaan kalau saya andai tidak ini bahwa ketika itu ditawarkan kepada tersangka dan tidak keberatan terhadap yang ditawarkan tersebut, dapat ahli bagaimana? Kalau begitu, ya ahli tadi sampaikan bahwa penawaran itu posisinya bagaimana itu. Jadi kalau kamu akan diperiksa sekarang sebagai tersangka, itu kan harus ada penasihat hukum. Fair atau tidak kamu yang begitu? Artinya tidak fair. Beri kesempatan ya kamu saya akan periksa 3 kali lagi sebagai tersangka. Silakan ada bawa proses ini. Ya silakan. Satu pertanyaan lagi yang satu pertanyaan lagi kaitan dengan beberapa tersangka ya. Nah, tadi ahli sebelumnya sudah menjelaskan kalau tersangka cuma 2 bukti betul ya. 2 bukti berdasarkan 184 dan pasal dalam tadi kaitannya dengan bukti elektronik dari undang-undang musik ada pasal ya. Minimal 2 alat bukti, kemudian penetapan tersangka itu bisa dilakukan dan itu aturannya sebetulnya putusan kita juga sudah ditentukan. Ketika 2 alat bukti tadi yang 184 elektronik tadi maka sebetulnya ketika kejadian ini menentukan ada transaksi ya kira-kira di 184 ya. Ini kaitannya dengan penetapan tersangka yang tadi ahli jelaskan bahwa ini harus meyakini, ya, harus membuktikan bahwa ada sebuah pidana termasuk ada kemudian pelanggaran, ya kan seperti itu. Nah sekarang kewenangan dalam membuktikan penetapan tersangka itu apa jelas ya di penetapan penyidik ya, kewenangan penyidik ya itu tadi. Oke, cermat apa namanya pernyataan saya terkait dengan pertanyaan ini. Oke, kewenangan menentukan atau menetapkan tersangka pada diri berdasarkan 2 alat bukti, 2 alat bukti menurut 184 dan elektronik tadi. Nah, kemudian ketika apakah ya
dengan dua alat bukti tadi, ya. Dua alat bukti tadi. Kemudian disampaikan kaitannya dengan pandangan misalnya dari tersangka sendiri bahwa itu menurut tersangka atau penasihat hukumnya bukan tindak pidana. Pertanyaan saya menguji bahwa terjadi tindak pidana, terbuktinya bahwa menjadi itu tidak pidana, itu masuk ranah pemeriksaan bahwa perkara. Kali sampaikan tadi saya bahwa apakah kalau memeriksa dua alat bukti itu masuk perkara pokok pidana atau tidak? Tadi ahli sudah akan distorisinya. Peradilan itu inkonstitusional kalau dia tidak memeriksa dua tersangka. Yang kedua, kalau menetapkan tersangka sebagaimana dua alat bukti. Dua alat bukti yang bagaimana? Alat bukti yang tadi keabsahannya, jenisnya, kewenangannya, proses perolehannya, kewenangannya, jangan memiliki kekuatan pembuktian di dalam perkara pidana. Jadi dengan ini maka yang bisa lihat sesungguhnya sederhana. Termohon tidak membawa dua alat bukti saja di hadapan yang mulia. Nanti dia akan menilai alat bukti itu bisa membuktikan unsur tidak pidana atau tidak, dan bisa membuktikan unsur pidana atau tidak. Kalau bisa unsur yang mana bisa dibuktikan itu. Sebenarnya tapi kalau tadi dikatakan bahwa orang mati karena dia adalah penjelasan visum et repertum yang dibuat oleh kedokteran forensik yang memeriksa jenazah. Jadi mungkin yang mulia hakim juga akan memeriksa, iya ada ini, iya ada ini, iya seperti. Tapi kalau pertanyaannya itu adalah sesuatu yang menuju kepada auditor adalah alat bukti. Itu alat bukti itu sesuatu bukan alat bukti terkait dengan perkara pidana. Jadi ahli berpendapat bahwa dengan alat bukti itu namanya proses pembuktian. Apakah masuk perkara atau bukan? Tidak. Karena menguji keabsahan suatu alat bukti itu tidak masuk perkara. Tapi kalau itu ditolak, itu misalnya saja mengajukan bukti itu nggak mau ya, sebut saja termohon nggak mau misalnya begitu, berarti termohon tidak bisa membuktikan dua alat bukti yang dipakai untuk menetapkan terjadi perbuatan pidana atau menetapkan seorang sebagai pelaku tidak pidana. Tapi kalau bisa membuktikan, serahkan kepada yang mulia. Opsi itu yang mulia. Nanti penonton jika perlu ada ahli yang mulia itu bisa membuktikan atau tidak. Untuk apa bedanya proses itu, sehingga dikatakan menghargai penyidik itu dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Karena tadi putusan Mahkamah Konstitusi khusus mengenai pemeriksaan tersangka itu luar biasa merupakan sistem hukum nasional Indonesia. Demikian tadinya pertanyaan maksudnya yang pertanyaan dari baik pemohon tadi maupun dari termohon karena masalah ini dia yang harus dinilai dari dia karena yang sekarang tadi jangan isinya bukan menyangkut masalah korupsi, masalah pencurian contohnya tentu tidak bisa serta-merta kita terima. Ini sudah ada keterangan surat kan itu ya. Tapi untuk menentukan benar tidaknya apa yang diterangkan itu dalam berita acara pemeriksaan saksi kewenangan pra atau perkara. Kalau begitulah artinya. Benar tidaknya apa yang diterangkan oleh saksi dalam berita acaranya. Baik, ahli sampaikan begini. Kalau tadi prinsipnya pembuktian itu, kan bukti-bukti nggak bisa menjadi pembuktian. Kalau sebut saja, apakah saksi bisa? Jadi keterangan saksi sebagai apa? Kalau keterangan saksi kaitannya dengan pemeriksaan tersangka, pemeriksaan saksi adalah pemeriksaan tersangka. Salah. Karena teorinya, buktinya adalah saksi itu menerangkan terhadap perbuatan orang lain, menyaksikan perbuatan orang lain. Kalau pemeriksaan calon tersangka menjelaskan perbuatan sendiri yang dilakukan.
Ini juga aku yang mereka lagi lahir di Mahkamah Konstitusi. Saya potong lagi, Pak. Tadi maksudnya bukan keterangan saksi seperti saya. Alat bukti 184 karena ada disebutkan di sini keterangan saksi, gitu kan? Tadi seperti yang ditegaskan oleh itu harus memang. Oh, kalau begitu ada relevansinya. Yang dimaksud tadi semua alat bukti harus punya relevansinya. Kalau keterangan saksi tadi yang dibuktikan apanya? Kalau keterangan saksi yang dibuktikan adalah misalnya kerugian keuangan negara, minta maaf itu tidak relevan kerugian keuangan negara dengan keterangan saksi. Demikian maksud tadi. Silakan, ya masalah saya pendapat tidaknya itu beda ya. Di pertanyaan lain, yang jelas yang disampaikan oleh Kami masih kasih serius. Saya tertarik pada penjelasan ahli terkait dengan pasal 56 KUHP. Ini kami mengilustrasikan pada seandainya pada saat itu tidak ada penunjukan oleh penyidik untuk mendampingi si tersangka ini, apakah berkas ataupun pemeriksaan tersebut dapat dilanjutkan atau tidak? Mohon pencerahan dari ahli terkait dengan pasal 56 itu adalah wajib, apakah dalam kondisi menolak atau ditunduk. Mohon penjelasan. Baik, kami jelaskan. Kalau itu seperti itu, kalau itu tidak begitu, itu tidak ada yang pendidikan itu. Kalau misalnya itu nggak sampai kamunya, punya penasihat hukum gitu. Jadi sederhana aja dalam ini. Sekolah kalau nggak bisa dari hancur buruk kalian nggak. Ya, kamu bisa nggak bisa diperiksa dari itu ya. Tinggal di sini kamu siap datang ada menggunakan ini. Ini bukan penasihat hukum misalnya ya. Maksudnya kan seperti itu aja. Gitu. Seolah kalau nggak bisa itu betul supaya ada juga. Kalau itu tidak, lo coba gitu. Penyidik itu namanya penegak hukum bijaksana. Nah, bijaksana salah satu di antaranya. Hari ini saya belum bisa menunjuk penasihat hukum. Saya mohon pemeriksaan tunda berusaha. Sebenarnya selesai. Jadi faktornya hukum dan keadilan ada di situ, kepastian hukum dan keadilan ada di situ. Demikian kalau ahli. Ya, terkait dengan tadi yang saudara ahli sampaikan bahwa nanti bisa ditunda dan sebagainya, ada waktu diberikan kepada si tersangka untuk memberikan waktu. Apakah itu ada parameternya ataupun kewajiban dari penyidik untuk mengabulkan atau mengikuti apa permintaan si tersangka tersebut? Jadi repot juga kalau semuanya harus ada undang-undangnya, kewajibannya. Sama juga kita bertanya, kalau nggak salah itu diperiksa sejak tahun berapa sampai tahun berapa, itu dosa atau tidak sebetulnya? Boleh atau tidak? Pemeriksaan itu lama sekali, statusnya lama sekali, bisa atau tidak? Ya kalau dalam kita menjamin kepastian hukum dan keadilan, kalau sudah 1 bulan atau beberapa bulan nggak bisa membuktikan bahwa itu tidak pidana, kalau sudah dahulu. Nanti kalau itu dibuka lagi, indah dalam penegakan hukum itu. Tapi kalau itu tiba-tiba maaf, ahli itu pernah yang melihat di pengalaman ahli itu sejak pengadilan pengadilan 5 tahun hanya diperiksa, berapa yang diperiksa, tidak ada apa-apa. Sekarang salah nggak itu membiarkan 5 tahun seperti itu? Hanya diperiksa kalau ada mungkin pemilihan kepala daerah atau legislatif. Begitu diperiksa setelah itu pendaftaran selesai, diundangkan lagi. Tahun berikutnya itu sudah selesai 5 tahun itu kejadiannya di Pulau Utara. Dan nanti dia akan menjelaskan ini kepentingannya apa. Kalau nggak ada satu kali plus sekarang, nanti suatu saat kalau ada bukti baru umur Mulai ini ya, KPK itu berubah juga ketika tidak punya SP3 itu mengisahkan orang semua masuk ke pengadilan. Padahal tujuannya hanya satu aja, ada buktinya atau tidak. Nanti pengadilan, karena semua pengadilan. Akibatnya menjadi akhirnya dibikinlah namanya sarana untuk bisa menguji namanya SP3. Ini kan yang paling Jadi sekali lagi, pada saat tidak dilakukan atau dalam pemeriksaan tersebut tidak didampingi atau tidak dalam penunjukan oleh penyidik, apakah penyidik pada saat itu dapat dipersalahkan sehingga demi menghormati hak si tersangka
dia kami periksa atau diperiksa perangkat dengan banyak tersebut. Mana yang lebih urgensinya tanpa didampingi penasihat hukum atau didampingi penasihat hukum dengan penunjukan. Kami menghormati hak-hak tersangka dengan memberikan fasilitas didampingi penasihat hukum dengan cara pendampingan. Menurut ahli, mana yang lebih urgensinya atau mana yang lebih penting didampingi penasihat hukum dengan sistem penunjukan atau tanpa didampingi penasihat hukum? Jadi saudara termohon, tadi kurang lebih sudah jelas. Sang ahli menerangkan bahwa ya sebaiknya diberikan waktu. Itu tadi, itu tidak kurang diberi ruang waktu untuk menunjuk sendiri. Mungkin sampai di situ aja, ya. Tidak usah kita pertentangkan itu lagi. Itulah pendapat ahli. Seyogianya atau sebaiknya selayaknya diberikan waktu apakah untuk penundaan 1 minggu, 3 hari untuk memberikan kecepatan itu saja. Itu kecepatan panjang lebar. Oke, ada pertanyaan lagi? Izin yang mulia, izin yang mulia. Tadi ahli menerangkan sesuai apa yang dilakukan oleh penasihat hukum pemohon. Kami menggunakan hasil ini BPK. Dan juga tadi ahli menerangkan bahwa yang berwenang untuk melakukan atau mungkin kemudian pelanggaran tersebut adalah BPK. Sebelum tadi dikatakan, saya mau kasih informasi seperti ini. Jadi suatu instansi ini sudah dilakukan pemeriksaan audit oleh BPK. Dan pemeriksaan di BPK ini sifatnya uji. Ternyata ada laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa instansi tersebut yang sudah dilakukan audit, tapi tidak secara detail hasil dari audit BPK itu apakah ini atau tidak. Tapi dia dari orang menyampaikan opsinya adalah ini. Terus pada saat proses pemeriksaan oleh baik itu kepolisian, kejaksaan ataupun penyidik ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya perbuatan melanggar hukum dari apa yang dikerjakan dan telah dilakukan hasil audit oleh BPK. Terus selanjutnya dari APH tersebut mau itu kepolisian atau APH ataupun kejaksaan mengikat oleh investigasi. Apakah ketika diminta oleh investigasi katakanlah kepada orang yang menerbitkan hasil audit tersebut, dia akan mengeluarkan lagi hasil investigasi berdasarkan permintaan dari audit tersebut. Itu bagaimana? Karena di awal kan dia sudah terbitkan tuh. Coba ahli. Baik, kami jelaskan, jika hasil audit BPK 10 tahun yang lalu itu boleh dibuka kembali, saya kira nanti bisa semua orang bisa mencari pejabat-pejabat yang menjabat pada saat itu, bisa melaporkan dan sebagainya. Terus pertanyaannya kepastian hukumnya lembaga BPK ini seperti apa? Jadi yang tadi ahli bertanya, kalau sebenarnya ahli pertanyaan jangan dilakukan dulu, biar saya tanya. Karena ahli kalau menjawab, ya tidak, itu kan bukan ahli namanya. Makanya ahli akan menggunakan kronologi dan terus pendapatnya seperti apa. Supaya pendapat itu tidak sekali namanya regulation ini. Jadi ahli bukan asal ngomong, tapi dasar hukumnya kan harus regulation-nya pasti. Jadi balik lagi pada pokok masalah, kalau itu benar, 10 tahun yang lalu kalau kita tahun 2022, pertanyaan hukumnya adalah kalau begitu semua audit yang sudah masuk ke dalamnya itu bisa dibuka kembali. Ahli diberikan beberapa yang mengumpulkan kepala desa, seluruh kepala desa. Kalau sudah laporan sudah diperiksa, BPK jangan mau diperiksa siapa pun ini. Akhirnya mereka kumpul seluruh kabupaten. Ahli menjelaskan itu supaya tidak ada kepastian itu. Dan kesimpulannya apa? Akhirnya kalau sudah laporan sudah diterima, ya sudah selesai. Kalau mau diperiksa lagi, kalau dikembalikan lagi pada BPK
RI minta diperiksa audit nomor sekian kepada BPKRI, karena itu sudah kewenangan ada pada BPKRI. Tapi jangan sampai auditor yang lain yang sudah tidak punya kewenangan memeriksa audit terhadap laporan pertanggungjawaban yang sudah menjadi dokumen dari BPKRI. Tadi selalu tegaskan begitu, penghargaan atau kepastian hukum dan penghargaan itu terhadap auditor BPKRI. Tadi sudah sampaikan itu sudah, kalau bukan ahli lagi seperti itu, ya tadi sampaikan kalau ada masalah itu terkait dengan laporan pertanggungjawaban itu, kan kepada BPKRI untuk mereka audit investigatif terhadap kerugian itu juga terjadi kerugian negara itu pada BPKRI. Tidak ada auditor yang lain yang dia sudah terus kewenangan itu disebabkan karena laporan dokumen itu ada di BPKRI. Ini karena cukup ya, sama-sama setuju ya. Untuk keterangan ahli ini pendapat ahli nanti dituangkan dalam masing-masing satu kesimpulannya ya. Itulah ahli, pendapat ahli seperti itu ya. Masalah kita sependapat dengan ahli itu. Terima kasih atas kehadirannya, kita ada dengan banyak pencerahan. Dan Pak Amir mungkin saya ini berbentuk solusi ada. Ini boleh kami tolong ya. Terima kasih atas kehadirannya. Sekarang ini jam 2. Kita istirahat makan sebentar dulu. Tidak bisa ya? Bisa ya. Nanti sama sore ini tadi tambah sore. 1 jam.